Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nurul Rizaldi. Saya di sini selaku moderator kelompok 2. Kepada yang terhormat, kepada Bapak Bambang Kelana, STMkom, selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai subnetting, Cisco Packet Tracer, dan juga topologi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Di sini ada saya sendiri, Tiara, dengan NIM 1222128. Ada Fajar dengan NIM 122211480. Ada Denny dengan NIM 1221371. Ada Yusuf dengan NIM 1221282. Ada Tia dengan NIM 1221279. Dan juga ada Vio dengan NIM 122211482. Untuk materi yang akan kita bahas kali ini, yang pertama ada subnetting, yang kedua ada Cisco Packet Tracer, dan yang ketiga ada topologi. Yang pertama yakni mengenai subnetting. Bagaimana cara menghitung jumlah network dan host? Untuk menghitung jumlah network dan host, serta menguraikan IP network, IP host pertama dan terakhir, serta IP broadcast, untuk setiap subnet yang diberikan, kita perlu mengidentifikasi batasan dari subnet mask yang diberikan. Berikut penjelasan dan perhitungannya. Oke, untuk soal yang pertama yaitu alamat IP 172.168.101/23. Untuk subnet masknya dengan notasi per 23 menunjukkan bahwa ada 23 bit yang digunakan untuk network ID. Ini berarti subnet mask memiliki 23 bit 1 dan sisanya adalah 0. Lalu konversi ke subnet mask dalam format biner 1 23 kali dan sisanya 0. Nah, dalam format biner tersebut yang tadi 23 bit 1 dan sisanya 0, kita konversi ke subnet mask dalam format desimal, yakni 255.255.254.0. Nah, untuk jumlah bit network ada 23 bit yang digunakan untuk network ID. Total bit dalam alamat IPv4 adalah 32 bit. Jadi jumlah bit untuk host adalah 32 dikurangi 23 sama dengan 9. Jadi jumlah per network adalah 2/9 dikurangi 2 sama dengan 512 dikurangi 2 sama dengan 510. Begitu. Nah, untuk IP network, alamat IP 172.168.101 dengan subnet mask 255.255.2540, network address-nya diperoleh dengan mengset semua bit host menjadi 0. Dalam kasus ini, network address adalah 172.168.100. Nah, untuk IP host pertama adalah alamat IP yang tersedia pertama kali setelah network address. Ingat, alamat IP yang tersedia pertama kali setelah network address. Dalam hal ini, alamat IP host pertama adalah 172.168.101. Dan alamat IP host terakhir adalah alamat IP tertinggi yang masih merupakan bagian dari subnet sebelum broadcast address. Dalam hal ini, alamat IP host terakhir adalah 172.168.11.11.254. Untuk IP broadcast, alamat IP broadcast diperoleh dengan mengset semua bit host menjadi 1. Dalam hal ini, alamat IP broadcast adalah 172.168.11.255. Gitu. Jadi untuk subnet masknya 255.255.2540, untuk jumlah bit network 23, jumlah bit host 9, jumlah host per network 510, network address 172.168.100, IP host pertama 172.168.10.1, IP host terakhir 172.168.11.254, dan IP broadcast 172.168.11.255.
Nah, untuk soal selanjutnya akan saya serahkan kepada Fajar. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan soal nomor 2, yaitu 172.168.10.1/22. Untuk subnet masknya 22 berarti subnet mask memiliki 22 bit yang digunakan untuk network dan sisanya untuk host. Dalam desimal, subnet mask adalah 255.255.252.0. Dengan menggunakan 22 bit untuk network, kita memiliki 32 kurangi 22 sama dengan 10 bit untuk host. Jumlah host yang bisa ada dalam subnet ini adalah dalam kurung 2 kuadrat 10 kurangi 2 sama dengan 1024 kurangi 2 sama dengan 1022. Untuk IP networknya sendiri, alamat IP yang diberikan adalah 172.168.10.1. Network address ditemukan dengan mengatur semua bit host menjadi 0. Jadi, network address untuk 172.168.10.1/22 adalah 172.168.8.0. Untuk IP host pertama adalah IP yang tersedia setelah network address. Jadi, IP host pertama adalah 172.168.8.1. Dan untuk IP host terakhirnya, IP host terakhir ditemukan dengan mengatur semua bit host menjadi 1 kecuali bit broadcast. Jadi, IP host terakhir adalah 172.168.11.254. Dan yang terakhir IP broadcastnya, yaitu IP broadcast ditemukan dengan mengatur semua bit host menjadi 1. Jadi, IP broadcast untuk 172.168.10.1/22 adalah 172.168.11.255. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Fajar. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Dini Rahman. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan subnetting daripada subnet mask yang digunakan untuk membagi sebuah jaringan IP menjadi subjaringan yang lebih kecil tentunya. Notasi per 15 dalam alamat IP 10.168.5.1/15 menunjukkan bahwa panjang subnet mask dalam format CIRDR atau Classes Interdomain Routing. Panjang subnet mask menunjukkan beberapa banyak bit yang digunakan untuk mengidentifikasi jaringan, sedangkan sisa bit digunakan untuk mengidentifikasi host di dalam jaringan. Dalam kasus per 15 ini ada beberapa subnet mask dalam notasi yang berbeda-beda. Ini adalah notasi dalam bentuk CIDR yang menunjukkan berapa banyak bit yang digunakan untuk mengidentifikasi jaringan. Dalam hal ini, per 15 menunjukkan bahwa 15 bit pertama dalam alamat IP digunakan untuk mengidentifikasi jaringan, sementara 17 bit terakhir digunakan untuk mengidentifikasi host dalam jaringan. Selanjutnya ada subnet mask dalam notasi desimal. Subnet mask dalam notasi desimal adalah 255.254.0.0. Artinya 15 bit pertama dalam subnet mask ini diatur sebagai 1 dalam biner, sedangkan 17 bit terakhir diatur sebagai 0. Selanjutnya adalah subnet mask dalam notasi biner yang berjumlah subnet mask 255.255.0.0 dalam notasi biner. Kalau dibinerkan berjumlah 1.1.1.1.1.0.000000000.
Dengan menggunakan subnet mask ini, 2 bit pertama dalam alamat IP 10.168 akan digunakan untuk mengidentifikasi jaringan, sementara 2 bit terakhir 5.1 akan digunakan untuk mengidentifikasi host jaringan. Hitungannya adalah sebagai berikut. Terdapat 15 bit yang digunakan untuk jaringan, sehingga 2/15 sama dengan 32. Oleh karena itu, dalam 32 sub jaringan, setiap sub jaringan memiliki 17 bit yang tersisa untuk host, sehingga terdapat 2/17 min 2 sama dengan 25,534 host yang digunakan diakomodasi dalam setiap sub jaringan, karena ada 2 alamat yang tidak dapat digunakan untuk host, yaitu alamat jaringan dan alamat jaringan dan alamat broadcast. Jadi subnet mask untuk per 15 adalah 255.254.0.0 atau dalam notasi biner 111.111.1.1.1.0.000000000 yang memungkinkan pembagian alamat IP 10.0.0.0 atau 10.255.255.255 menjadi 32 sub jaringan. Masing-masing dapat menampung hingga 25,534 host. Nah, selanjutnya dengan menggunakan subnet mask per 15, mari kita tambahkan informasi lengkap mengenai IP jaringan, IP host pertama, IP host terakhir, dan IP broadcast. Lalu di sini ada IP jaringan untuk alamat IP-nya 10.168.5.1 per 15. Dengan IP jaringan adalah 10.0.0.0. Selanjutnya ada IP host pertama. IP host pertama dalam jaringan adalah 10.0.0.1. Yang selanjutnya ada IP host terakhir yang ketiga. IP host terakhir dalam jaringan adalah 10.1.255.254. Dan yang terakhir yang keempat IP broadcast. IP broadcast memiliki jaringan adalah 10.1.255.2555. Ini adalah detail lengkap dari pembagian subnetting daripada hasil subnet mask per 15. Terima kasih. Terima kasih kepada Diri Rahman untuk penjelasannya. Untuk soal terakhir akan dijelaskan oleh Yusuf. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini akan menjelaskan soal nomor 4. Untuk IP address-nya adalah 10.168.5.1/14. Untuk subnet mask berarti CDR 14 pertama dari alamat IP digunakan untuk bagian jaringan dan sisanya untuk bagian host. Subnet mask akan memiliki 32 bit dengan 14 bit pertama diatur ke 1 untuk bagian jaringan dan sisanya untuk bagian host. Subnet mask untuk 14 adalah 255.252.0.0 karena 14 bit pertama diatur ke 1 dan sisanya ke 0. Untuk jumlah host per jaringan, jumlah bit untuk host adalah 32 dikurangi 14 sama dengan 18 bit. Untuk menghitung jumlah host, Anda mengambil jumlah bit untuk host dan menghitung jumlah kemungkinan alamat yang dapat ditetapkan pada bit tersebut yang merupakan 2/18. Namun perlu diingat bahwa dua alamat tidak dapat digunakan. Alamat dengan semua bit host diatur ke 0 dalam kurung untuk alamat jaringan dan alamat dengan semua bit host diatur ke 1 untuk alamat broadcast. Jadi jumlah host per subnet adalah 2/18 dikurangi 8. Nah, 2/18 hasilnya adalah
262144 dikurangi 2, maka hasilnya 262142. Jadi untuk alamat IP 10.168.1/14 dengan subnet max 255.252.0.0, maka jumlah host per jaringan adalah 262142. Baik, lanjut. Untuk IP network 10.168.0.0 dari notasi CDR14, kita tahu bahwa 14 bit pertama dari alamat IP digunakan untuk bagian jaringan. Subnet max untuk 14 adalah 255.252.0.0. Untuk alamat jaringan, untuk menghitung alamat jaringan Anda hanya perlu mengatur semua bit host ke 0 dengan alamat IP. Jadi alamat jaringan adalah 10.168.0.0 karena bagian host diatur ke 0. Jadi alamat jaringan dari IP 10.168.0.0 dengan subnet max 14 maka adalah 10.168.0.0. Baik, lanjut. IP host pertama 10.168.0.1 subnet max dari notasi CIDR14 kita tahu bahwa 14 bit pertama dari alamat IP digunakan untuk bagian jaringan. Subnet max untuk 14 adalah 255.252.0.0 sama seperti sebelumnya. Alamat jaringan untuk subnet 10.168.0.0 per 14 adalah 10.168.0.0. Untuk alamat host pertama untuk menentukan alamat host pertama Anda perlu mengatur semua bit host ke 0 kecuali bit terakhir. Jadi alamat host pertama akan menjadi 10.168.0.1. Jadi alamat host pertama dari subnet 10.168.0.0 per 14 adalah 10.168.0.1. Baik, lanjut. Untuk IP host terakhir 10.171.255.254. Untuk menemukan alamat host terakhir kita perlu mengatur semua bit host kecuali bit terakhir ke 1 dan bit terakhir diatur ke 0. Dalam IP 10.171.255.254 bit terakhir adalah satu-satunya bit host yang tersisa, sehingga kita harus memastikan bit ini tetap 0 untuk mendapatkan alamat host terakhir. Oleh karena itu alamat host terakhir adalah 10.171.255.254. Jadi alamat host terakhir dari subnet 10.168.0.0 per 14 adalah 10.171.255.254. Baik, lanjut. IP broadcast 10.171.255.254. Subnet alamat broadcast. Untuk menemukan alamat broadcast kita perlu mengatur bit host ke 1 dalam alamat IP 10.171.255.254. bit terakhir adalah satu-satunya bit host yang tersisa, sehingga kita harus mengatur bit ini ke 1. Oleh karena itu alamat broadcast adalah 10.171.255.255. Jadi alamat broadcast dari subnet 10.171.255.255 per 14 adalah 10.171.255.255. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Yusuf.
Untuk selanjutnya, penjelasan mengenai Cisco Packet Tracer akan dijelaskan oleh Tia. Kepadanya saya persilahkan. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu bagaimana sih membuat skema jaringan dengan IP address yang telah ditentukan agar si PC1, PC2, PC3 bisa berkomunikasi dengan router dengan cara menggunakan aplikasi Cisco. Nah baik, di sini saya sudah mendownload aplikasi Cisco-nya ya teman-teman. Nah hal yang pertama kali teman-teman butuhkan yaitu kita akan menambahkan router. Ini kita akan menambahkan router. Sudah ya teman-teman, sudah kita tambahkan routernya. Nah selanjutnya yaitu kita akan menambahkan switch. Kita akan tambahkan switch. Nah langkah selanjutnya yaitu kita membutuhkan PC, di mana kita membutuhkan 3 PC. Oke, C1, C2, C3. Nah teman-teman, setelah kita menambahkan PC1, PC2, PC3, selanjutnya kita akan mencoba koneksikan antara PC ke switch. Caranya yaitu dengan koneksi kabel. Ini kita klik fast internet, sambungkan ke switch, dan lakukan hal yang sama ya teman-teman. Ini PC2 sambungkan ke switch, PC3 disambungkan ke switch. Nah setelah kita sambungkan semuanya, selanjutnya kita akan menyambungkan switch ke router. Caranya sama teman-teman. Switch router. Nah oke teman-teman, setelah kita menyambungkan PC ke switch dan router ke switch, selanjutnya yaitu kita akan menambahkan IP address ke PC maupun ke router. Kita diklik PC nya, kita masuk config, masuk ke fast internet, kita masukkan IP address yang tadi telah ditentukan, yaitu 172.168.10.1. Nah kita klik subnetnya. Betul ya teman-teman, 255. Nah terus kita lakukan hal yang sama ke PC2, IP addressnya. Nah teman-teman, karena kita ini membutuhkan 3 PC, jadi di akhir ini IP addressnya kan tadi 1, sedangkan kita membutuhkan 3 PC, berarti kita si PC2 ini kita ganti satunya menjadi 2, karena ini 2 PC gitu. Nah berarti subnetnya benar ya, 255. Nah begitu pun sama dengan PC ketiga, berarti kita ganti si satunya itu dengan 3, karena ini PC 3. Kita klik subnetnya, betul 255. Nah setelah kita menambahkan IP address ke PC, selanjutnya kita akan menambahkan IP address ke router. Caranya sama, diklik routernya, masuk ke config, fast internet, masuk ke address, IP address, kita masukkan subnetnya 255. Nah udah ya teman-teman, kita sudah menambahkan si IP addressnya ke router maupun ke PC. Nah selanjutnya kita akan coba lihat ya, apakah si PC-PC ini berkomunikasi dengan baik ke router atau tidak. Kita lihat. Nah oke teman-teman, ini PC1 ke router sukses ya, dia sukses menyambung ke router. Nah yang kedua kita coba PC2, apakah dia sukses juga. Nah sukses juga ya teman-teman, PC2 ke router. Kita coba PC3. Nah oke teman-teman, sukses juga ya, ini PC3 ke router berkomunikasi dengan baik. Nah mungkin teman-teman itu saja bagaimana membuat skema jaringan dengan IP address yang telah ditentukan agar si PC-PC dapat berkomunikasi dengan router dengan cara menggunakan aplikasi Cisco. Selanjutnya video akan dilanjutkan oleh teman saya.
Terima kasih kepada Tia. Dan untuk yang terakhir, mengenai topologi akan dijelaskan oleh Vio. Kepadanya saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tugas video 3, yaitu buatlah jaringan komputer sesuai dengan topologi yang telah disediakan menggunakan Cisco Packet Tracker dengan ketentuan-ketentuan yang ada di PDF. Untuk gambaran topologi yang sudah berjalan dengan lancar, gambarannya seperti ini ya teman-teman. Jadi awalnya itu ada 2 buah jaringan yang awalnya itu tidak saling terhubung. Akan kita setting di routernya dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan tadi menjadi saling terhubung. Seperti itu ya teman-teman. Berikut langkah-langkahnya di Cisco Packet Tracker. Kita siapkan 1 buah router, 2 buah switch. Untuk switch yang pertama kita tambahkan 3 buah device. Untuk switch yang kedua kita tambahkan 2 buah device. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel strike atau kabel UTP dari router ke switch. Terlebih dahulu dari langkah tersebut, dan dari switch ke PC. Teman-teman bisa memperhatikan ya langkah-langkahnya, karena di sini saya tidak akan banyak menjelaskan agar durasi waktu videonya tidak terlalu banyak. Nah, gambarnya seperti ini ya teman-teman untuk 2 buah jaringan lokal yang belum saling terhubung. Nah, kita akan setting di routernya agar nanti 2 buah jaringan tersebut dapat saling terhubung. Untuk langkah-langkahnya teman-teman bisa perhatikan ya, karena lumayan cukup panjang, jadi saya akan jelaskan cara cepatnya. Yang pertama itu kita akan membuat sistem keamanan pada line console dan line VTY. Apa itu line console dan line VTY? Line console itu tempat di mana kita dapat mengkonfigurasi sebuah router atau switch disetting secara langsung melalui kabel, dan untuk line VTY itu sebaliknya, yaitu kita dapat mengkonfigurasi tanpa menggunakan kabel, hanya dengan menggunakan internet saja. Berikut langkah-langkahnya. Untuk passwordnya kita gunakan dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu Cisco. Untuk melihat hasilnya kita exit terlebih dahulu. Dan ini untuk pembuatan passwordnya berjalan dengan lancar. Masukkan password tersebut. Lalu kita akan membuat enkripsi pada password. Atau tidaknya kita akan scroll hingga bawah hingga muncul atau terdapat bagian dari line console-nya. Seperti ini ya teman-teman, udah berhasil. Lalu kita akan membuat banner MOTD bertuliskan selamat datang. Teman-teman, banner yang kita buat telah berhasil dibuatkan ya. Kita masukkan kembali password yang telah kita buat. Lalu kita akan membuat router interface G0/0. Ketikkan perintah interface GB Ethernet 0/0/0, lalu set IP address-nya dan subnet masnya. Angkanya seperti
seperti berikut ya. Lalu kita akan membuat router interface G0/1 dengan perintahnya yang sama, tetapi kita akan mengubah angkanya saja. Lalu selanjutnya kita akan membuat DHCP server dengan jangkauan atau range yang ditentukan beserta DHCP pool dengan nama jaringan komputer. Berikut langkah-langkahnya. Nah, seperti ini. Lalu kita akan meng-set IP address pada setiap PC. Untuk set IP address yang pertama itu di jaringan switch kita pakai IP address dengan IP configuration-nya statistik ya. Lakukan langkah-langkah tersebut untuk PC berikutnya. Nah, untuk switch yang kedua, kita akan menyetting visinya dengan IP address-nya DHCP ya. Jadi kita tidak perlu mengisinya, jadi secara otomatis akan muncul. Baik teman-teman, untuk hasil akhirnya akan seperti ini. Mari kita akan mencoba menjalankan apakah berhasil atau tidaknya. Jika statusnya successful, berarti itu tandanya kita berhasil, dan jika statusnya failed, maka itu ada kesalahan ya teman-teman. Tapi di sini kita aman, sukses semua. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dalam penjelasannya kurang jelas. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.